Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahyani Solehah. Saya seorang mahasiswi di UIN Antasari Banjarmasin. Untuk identitas akademik saya, NIM saya 240101010231 dan saya berasal dari kelas 24D. Di video ini, saya mau bahas tentang perkembangan fisik, kognitif, dan sosioemosional pada kanak-kanak awal, atau yang biasa disebut anak usia dini. Pada masa anak usia dini, ini tuh penting banget, karena disinilah dasar perkembangan manusia terbentuk, mulai dari pertumbuhan tubuh, cara berpikir, sampai kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Jadi, yuk kita bahas sama-sama. 1. Perkembangan fisik pada anak usia dini. Perkembangan fisik adalah perubahan yang terjadi pada tubuh anak, baik dari segi ukuran, bentuk, maupun kemampuan anak dalam menggerakkan dan mengendalikan tubuhnya. Pada masa ini, anak mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Berat badannya meningkat, tinggi badannya bertambah, tulangnya semakin kuat, dan otot-otot mulai berkembang dengan baik. Anak yang dulunya belum bisa duduk, kini sudah bisa berjalan, berlari, bahkan melompat. Jadi, inilah tanda bahwa sistem motorik anak sedang berkembang dengan sangat aktif. Perkembangan fisik ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah kemampuan anak untuk menggunakan otot-otot besar dalam melakukan berbagai kegiatan tubuh. Misalnya, berjalan, berlari, melompat, menendang bola, atau memanjat. Jadi, gerakan-gerakan besar ini tidak hanya melatih otot, tetapi juga melatih koordinasi, keseimbangan, dan kepercayaan diri anak. Semua aktivitas fisik ini membantu anak mengembangkan kesiapan tubuhnya, memperkuat otot, serta meningkatkan kemampuan pengendalian diri dan gerak tubuhnya. Untuk stimulasi kemampuan motorik kasar, guru dan orang tua bisa melakukan kegiatan sederhana seperti mengajak anak bermain bola, bermain lompat tali, atau kejar-kejaran. Nah, kegiatan seperti ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga membuat anak menjadi aktif, sehat, dan ceria. Nah, selain motorik kasar, ada juga yang disebut motorik halus. Motorik halus adalah kemampuan anak menggunakan otot-otot kecil, terutama otot jari dan tangan, untuk melakukan gerakan yang lebih halus, presisi, dan terkontrol. Contohnya, memegang pensil, menggambar, menyusun balok, atau mengancingkan baju. Keterampilan motorik halus ini sangat penting karena menjadi dasar bagi anak untuk belajar menulis dan berkreasi di kemudian hari. Untuk mengembangkan motorik halus, guru dan orang tua bisa melakukan kegiatan seperti mengajak anak menggambar, bermain puzzle, dan menggunting pola dari kertas. Dengan mengajak anak melakukan kegiatan ini, selain melatih gerakan jari, kegiatan ini juga mengasah konsentrasi, kesabaran, dan kreativitas anak. Dan yang paling menarik, pada aspek ini otak anak berkembang super cepat. Pada usia 6 tahun, ukuran otak mereka udah mencapai sekitar 90% dari ukuran otak orang dewasa loh. Bagian otak yang mengatur bahasa, emosi, dan gerakan itu yang berkembang paling pesat. Makanya di usia ini anak mulai rewel, banyak tanya, dan suka banget bergerak. Tapi tentu saja perkembangan fisik anak nggak otomatis berjalan sempurna. Ada banyak faktor yang memengaruhinya, kayak gizi, pola tidur, aktivitas fisik, dan lingkungan. Makanya penting banget buat orang tua untuk memastikan anaknya cukup makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan banyak bergerak atau bermain di luar rumah agar perkembangan anak berjalan dengan optimal. 2. Perkembangan kognitif pada anak usia dini. Perkembangan kognitif adalah perkembangan kemampuan anak untuk berpikir, memahami, belajar, mengingat, dan memecahkan masalah.
Melalui perkembangan kognitif, anak belajar memahami dunia di sekitarnya, mulai dari hal yang sederhana seperti mengenal warna dan bentuk, sampai pada hal yang lebih kompleks. Seorang tokoh psikologi terkenal bernama Jean Piaget menjelaskan bahwa proses berpikir anak berkembang melalui beberapa tahapan. Setiap tahap menunjukkan cara anak memandang dan memahami dunianya. Nah, untuk anak usia dini, tahapan yang paling penting adalah tahap sensori motor dan tahap praoperasional. Tahap sensori motor adalah tahap pertama dari teori perkembangan kognitif. Tahap ini berlangsung pada usia 0 sampai sekitar 2 tahun, yaitu ketika bayi baru mulai mengenal dunia di sekitarnya. Nah, kenapa disebut sensori motor? Karena pada tahap ini, anak belajar melalui dua hal utama, yaitu sensori yang artinya indera-indera dan motorik yang berarti gerakan tubuh. Jadi, cara berpikir anak di tahap ini belum menggunakan bahasa maupun logika, melainkan melalui pengalaman langsung dengan lingkungan sekitarnya. Anak belajar dari apa yang ia lihat, ia pegang, dan ia rasakan. Nah, memasuki usia 2 tahun ke atas, anak mulai masuk ke tahap praoperasional. Pada tahap ini, anak sudah bisa menggunakan simbol-simbol dan bahasa untuk berpikir. Misal, mereka berpura-pura main pesawat terbang, tapi pesawatnya adalah sendok atau boneka yang dijadiin bayi buat mereka rawat. Jadi, main pura-pura kayak gini sebenarnya penting loh, karena melatih imajinasi dan kreativitas mereka. Pada tahap ini juga, cara berpikir anak masih egosentris, yaitu anak hanya melihat dunia dari sudut pandangnya sendiri. Anak juga belum bisa berpikir logis atau memahami konsep yang rumit. Selain itu, mereka juga belum mengerti konsep konservasi. Konsep konservasi itu adalah kemampuan anak untuk paham jumlah atau ukuran suatu benda yang nggak berubah walaupun bentuk atau tampilannya berubah. Contohnya, kalau kamu tuang air dari gelas lebar ke gelas yang tinggi, mereka bakal pikir air di gelas yang lebih tinggi itu lebih banyak, padahal sama aja. Nah, yang paling menarik adalah kemampuan bahasa di usia ini berkembang paling cepat. Anak mulai bisa ngomong dengan kalimat yang makin lengkap. Mereka akan banyak tanya, bahkan bisa menirukan gaya bicara orang dewasa loh. 3. Perkembangan sosio-emosional pada anak usia dini. Jadi, apa itu perkembangan sosio-emosional? Secara sederhana, perkembangan sosio-emosional adalah kemampuan anak untuk mengenali, mengekspresikan, dan mengendalikan emosinya, serta kemampuan untuk berinteraksi dan menjalin hubungan dengan orang lain. Aspek ini sangat penting, karena dari sinilah terbentuknya kepercayaan diri, empati, dan keterampilan sosial yang menjadi dasar hubungan anak dengan lingkungannya. Secara umum, ada 3 tahap utama dalam perkembangan sosio-emosional anak. 1. Usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak mulai membangun ikatan emosional yang kuat dengan pengasuh utamanya, biasanya sih orang tua. Melalui sentuhan, perhatian, dan respon yang penuh kasih, anak belajar bahwa lingkungannya aman dan dapat dipercaya. Rasa aman ini menjadi dasar penting bagi pembentukan emosi yang stabil serta kemampuan anak untuk menjalin hubungan positif di kemudian hari. 2. Usia 2 sampai 3 tahun. Memasuki usia ini, anak mulai menyadari bahwa dirinya adalah individu yang terpisah dari orang lain. Kesadaran ini menumbuhkan keinginannya untuk mandiri dan mencoba berbagai hal sendiri. Tapi pada saat yang sama, kemampuan emosi anak masih berkembang, sehingga ia mudah merasa frustasi ketika keinginannya tidak terpenuhi. Jadi, disinilah peran orang dewasa sangat penting untuk membimbing anak mengelola emosinya dengan baik, agar ia belajar menyalurkan perasaannya dengan cara yang sehat. 3. Usia 3 sampai 6 tahun.
Di tahap ini, anak mulai aktif berinteraksi dengan teman sebaya dan lingkungan sosialnya. Ia belajar berbagi, bekerja sama, serta memahami aturan sosial yang ada. Dan juga anak mulai menunjukkan rasa empati seperti memahami perasaan orang lain atau membantu teman yang membutuhkan. Nah, kita sudah membahas tentang tahapan perkembangan sosio-emosional anak dari usia 0 sampai 6 tahun. Sekarang kita masuk ke bagian yang tak kalah penting, yaitu bagaimana cara mengembangkan sosio-emosional pada anak itu sendiri. Jadi, perkembangan sosio-emosional tidak terjadi begitu saja, tetapi perlu pendamping dan stimulasi yang tepat dari orang dewasa, baik di rumah maupun di sekolah. Jadi, ada beberapa cara yang bisa dilakukan guru dan orang tua untuk membantu anak tumbuh dengan emosi yang sehat dan kemampuan sosial yang baik. Pertama, menjadi teladan yang positif. Anak belajar dari apa yang ia lihat. Saat orang dewasa bersikap tenang, sabar, dan saling menghargai, anak akan meniru hal yang sama. Kedua, berikan anak kasih sayang dan rasa aman. Anak yang merasa dicintai akan lebih mudah mengekspresikan perasaannya dan menjalin hubungan dengan orang lain. Ketiga, membantu anak mengenali dan menamai emosinya. Misal, ketika anak sedih atau gembira, orang tua bisa menyebutkan perasaan yang dialami anak agar anak belajar memahami dan mengelola emosinya sendiri. Dan yang terakhir, berikan apresiasi dan dukungan setiap kali anak mampu mengendalikan diri atau menunjukkan sikap empati. Pujian kecil bisa memperkuat perilaku positif dan membuat anak merasa dihargai. Jadi, dengan bimbingan yang hangat, konsisten, dan penuh kasih, anak akan berkembang menjadi pribadi yang stabil, percaya diri, serta mudah beradaptasi dalam lingkungan sosialnya. Jadi, itu tadi penjelasan tentang perkembangan fisik, kognitif, dan sosio-emosional pada anak usia dini. Semoga bisa nambah wawasan dan bikin kita lebih paham lagi ya. Oh iya, penjelasan yang saya ambil ini saya ambil dari beberapa sumber buku, yaitu buku Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini, karya Rini Hildayani dan kawan-kawan, dan buku Perkembangan Anak Usia Dini, Kunci untuk Orang Tua dan Pendidik, karya Hendra Sofian dan kawan-kawan. Jadi segitu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.